Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi teman-teman, salah satu faktor yang bisa menentukan atau mempengaruhi keberhasilan kita di dalam menanam tanaman kelapa sawit ini adalah pemilihan bibit atau bibit yang kita gunakan di lahan kita. Jadi sebaiknya teman-teman ketika kita ingin menanam kelapa sawit ini haruslah menggunakan bibit dengan jenis unggul atau bibit yang dikeluarkan oleh Balai Benih yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah atau dinas perkebunan seperti itu. Dan di sini teman-teman saya sedang berada di sebuah kebun sawit dengan usia tanam sekitar 5 tahun lebih. Dan sekarang telah disulam oleh pemilik kebun ini secara total atau diganti semua tanamannya ke tanaman yang baru. Hanya saja tanaman yang pertamanya belum ditumbang, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya pernah bicara dengan pemilik lahan ini. Dia mengatakan bahwa tanaman yang digunakan di kebun dia ini adalah bibit yang dia beli dari bibit kantong seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita membeli bibit unggul itu biasanya kita beli per biji atau per kecambah tanaman kelapa sawitnya. Dengan harga biasanya paling murah itu sekitar 7.200 sampai 10.000 dan bahkan bisa lebih ya teman-teman, tergantung dari varietas tanaman yang kita beli. Tetapi di sini tanaman yang digunakan di lahan ini yaitu menggunakan bibit kantong itu, bibit yang dibeli kalau saya bilang secara tongkongan seperti itu ya teman-teman, per kemasan dengan harga sekian ratus ribu dan dengan jumlah biji yang bisa mencapai 500 bahkan bisa mencapai 1000 biji per kantong. Dan kenapa sudah disulam atau sudah diganti tanaman kelapa sawit ini teman-teman? Karena nanti teman-teman bisa lihat buah atau produksi dari tanaman ini sangat jauh dari kata bagus atau sesuai dengan harapan apa yang diharapkan oleh kita sebagai petani kelapa sawit. Dan seharusnya ketika kita sebagai seorang petani sudah memiliki tanaman kelapa sawit di usia 5 tahun ini, tanaman kelapa sawit sudah memasuki fase tanaman menghasilkan atau kita sudah bisa menikmati hasil dari jerih payah kita sebagai seorang petani sawit yang sudah bisa mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari kebun kita ini. Tetapi sayangnya di kebun ini teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat buahnya seperti apa dan kenapa harus sudah diganti dengan tanaman yang baru. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat kebun sawitnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini kebun sawitnya dan kita lihat di sini sudah memiliki tanaman baru atau sudah disulam dan ini sudah semua tanaman yang pertama ini sudah digandengkan dengan bibit yang baru ya teman-teman atau sudah disulam. Dan kita lihat di sini teman-teman tidak ada buahnya. Hanya ada bunga jantan atau yang berbunga busuk seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini ukuran batangnya lumayan besar-besar ya teman-teman. Tetapi buahnya tidak ada. Jadi ini kalau berdasarkan keterangan pemilik kebun ini teman-teman, dia menggunakan bibit kantong seperti itu. Jadi bibit yang dibeli dengan perkemasan dengan isi yang beratus-ratus biji seperti itu, tetapi tidak bagus ya teman-teman, atau bibit palsu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli bibit sawit harusnya hati-hati dengan kejadian yang seperti ini. Karena dengan tingginya antusiasme orang sekarang menanam kelapa sawit dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjual bibit-bibit yang tidak berkualitas bagus ya teman-teman. Jadi dari cara pembeliannya saja kita harusnya sudah bisa tahu bahwa bibit unggul itu dijual dengan cara per biji atau per kecambah ya teman-teman. Biasanya harganya dimulai dari 7.200, bahkan ada yang sampai 12.000 lebih. Dan kita lanjut ke pohon selanjutnya teman-teman. Ini juga tidak berbuah. Masya Allah, tidak ada buahnya sama sekali teman-teman. Seharusnya tanaman kelapa sawit di usia segini sudah memiliki buah minimal dalam satu pohon itu bisa 10 tandan atau bahkan bisa belasan tandan lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat teman-teman untuk perawatan kebun sawit ini lumayan bagus ya, kalau menurut saya ini lumayan bagus. Dan juga berdasarkan keterangan pemiliknya ini juga rutin dia pupuk setiap 3 bulan sekali dengan berbagai macam jenis pupuk yang digunakan ya teman-teman. Dan ini juga kalau kita lihat
hanya berbunga jantan teman-teman, dan berbuah satu tandan. Hanya satu tandan dalam pohon itu. Kalau untuk batangnya kita lihat di sini besar-besar ya teman-teman, tetapi buahnya saja yang tidak ada. Dan kalau ada pun hanya 1-2 tandan per batang. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat sampai ke sana itu rata-ratanya itu seperti ini teman-teman. Hanya ada 1-2 tandan per batang. Jadi memang sewajarnya pemilik kebun ini untuk mengganti tanamannya ke tanaman yang baru. Karena sangat tidak efektif kalau jenis tanaman seperti ini kita tunggu sampai ke puluhan tahun atau belasan tahun ke depannya. Sangat disayangkan sekali. Tidak ada buahnya teman-teman. Kalau kita lihat ukuran pohonnya besar-besar tetapi buahnya tidak ada. Nah, sini juga pelepahnya lumayan hijau. Berarti tanaman ini juga memiliki kecukupan unsur hara yang cukup ya teman-teman. Tetapi buahnya saja yang memang tidak ada. Dikarenakan jenis bibit atau kualitas bibit yang digunakan ini memang tidak bagus. Ini sebesar ini teman-teman, hanya ada 1 tandan buah. Masya Allah, rugi sekali. Seharusnya di ukuran segini harusnya sudah memiliki banyak sekali buah dan dengan rata-rata berat janjang mungkin di atas 10 kilo atau bisa lebih seperti itu teman-teman. Tetapi di sini jangankan untuk mencapai tahap itu, berbuah saja tidak. Semoga teman-teman semua atau siapapun yang melihat video ini tidak pernah mengalami kejadian seperti ini ketika menanam kelapa sawit. Dan ditambah lagi teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau di tempat kami ini untuk menanam kelapa sawit ini harus membuat pagar besar seperti ini. Jadi kita harus membuat pagar kawat berduri seperti ini untuk menghindari masuknya hewan-hewan ternak masyarakat yang lain masuk ke lahan atau ke kebun kita ini. Jadi ini tentunya memakan biaya tambahan ya teman-teman. Ditambah lagi dengan jenis bibit yang digunakan tidak bagus seperti ini, tentu sangat rugi. Sangat banyak kerugian yang ditanggung oleh pemilik kebun ini. Ini juga tidak ada buahnya teman-teman, hanya berbunga jantan. Kita lanjut lagi teman-teman. Hanya juga berbunga jantan, tidak ada buahnya teman-teman. Jadi ini kalau kita teruskan ke sana teman-teman, itu sama saja, hanya berbunga jantan dan paling berbuah 1-2 tandan per batang. Nggak kuat saya lihat kebunnya. Harusnya ini sudah berbuah lebat, tetapi tidak berbuah seperti ini. Jadi pemilihan bibit atau jenis bibit yang kita gunakan ini sangat berpengaruh juga untuk hasil yang kita dapatkan ketika kita melakukan investasi di perkebunan kelapa sawit seperti ini ya teman-teman. Ini juga tidak ada buahnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini keadaan kebun ini yang menggunakan bibit yang tidak unggul atau tidak bagus seperti ini ya teman-teman. Sedih kalau kita lihat hasil atau buah dari tanaman kelapa sawitnya. Jadi seperti inilah, semoga kejadian ini tidak terjadi pada teman-teman semua yang menanam kelapa sawit atau berkebun sawit seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi videonya. Kita lihat kebunnya sangat miris sekali. Seharusnya ketika sawit di umur segini sudah
memiliki buah yang banyak karena sudah memasuki masa tanaman menghasilkan atau TM, yang kalau kita gunakan bibit unggul itu biasanya sudah memiliki buah dalam satu pohon itu minimal 15 tandan atau 10 tandan seperti itu, atau bahkan bisa lebih, dan sudah memiliki BJR atau rata-rata berat tandan di atas 10 kilo atau juga bisa lebih, seperti itu ya teman-teman, tergantung dari varietas yang kita gunakan. Tetapi di sini kita lihat jangankan untuk mencapai berat janjang dengan rata-rata 10 kilo berbuah saja tidak. Jadi ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita sebagai seorang petani yang sudah susah payah membangun kebun hingga sampai di usia seperti ini. Tentunya sudah memakan banyak sekali biaya, kemudian tenaga dan waktu, seperti itu ya teman-teman. Dan saya harapkan kejadian seperti ini tidak terjadi di teman-teman semua yang melihat video ini ketika ingin menanam kelapa sawit atau berkebun sawit. Jadi ketika teman-teman ingin menanam kelapa sawit atau berkebun sawit seperti itu, pilihlah bibit unggul atau bibit yang dikeluarkan oleh Balai Benih Resmi, seperti itu ya teman-teman. Dan itu saja videonya, semoga bisa menjadi referensi teman-teman bagi yang ingin menanam kelapa sawit atau berkebun sawit. Tanamlah bibit unggul. Dan terakhir teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notif atau pemberitahuan ketika saya memasukkan video terbaru di channel ini. Dan jika teman-teman semua suka dengan video saya ini atau konten saya ini, silakan menekan tombol like dan share video ini ke media sosial teman-teman agar informasi ini bisa didapatkan oleh lebih banyak orang lagi dan semoga bisa bermanfaat tentunya. Dan jika ada kritik dan saran teman-teman, silakan dituangkan di kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon maaf juga apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di dalam video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.